sebuah film yang menceritakan tentang karamnya kapal selam militer Rusia bernama Kursk saat ingin menjalankan pelatihan tempur di Laut Barents pada tanggal 12 Agustus tahun 2000. Kapal selam itu karam disebabkan karena ledakan besar dari sisi ruang torpedo dan menyisakan 23 awak kapal selamat. 23 awak kapal selamat Kursk tersebut terperangkap di suatu ruangan. Dengan oksigen yang sangat terbatas, mereka menunggu tim penyelamat datang. Akankah mereka selamat dalam insiden tersebut? Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, mari kita doakan para pahlawan penjaga samudra yang gugur dalam menjalankan tugas di KRI Nanggala 402. Semoga amal ibadah mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk keluarga yang ditinggalkan dapat diberi kekuatan dan ketabahan. Ceritanya berawal ketika ada seorang anak laki-laki yang pada film ini bernama Miska sedang menahan nafas di dalam air hingga dia mampu menahan nafas selama 57 detik. Ayahnya seorang pelaut senior awak kapal selam Kursk yang pada film ini menjadi pemeran utama bernama Mikhail. Lalu ceritanya berlanjut ketika di sebuah galangan kapal militer sedang memuat sebuah torpedo besar baru yang belum teruji dan akan digunakan sebagai peluru sebuah kapal selam Kursk. Para awak kapal selam Kursk yang akan bertugas pada pelatihan militer Angkatan Laut Rusia berkumpul menanyakan perbekalan mereka yang nampaknya sangat terbatas. Lalu scene berlanjut ketika Mikhail menemui Pavel, temannya yang bertugas sebagai pengisi peluru kapal selam, dan Oleg, si pemeriksa alat instrumen pada kapal selam. Sebelum berangkat bertugas, Pavel ingin menikahi Daria pacarnya. Daria meminta kepada Pavel untuk memenuhi kebutuhan pernikahannya. Namun uang yang dimiliki Pavel tidak cukup. Dengan kesetiakawanan yang tinggi, Mikhail dan temannya menukarkan jam pelaut dengan beberapa makanan dan minuman yang dibutuhkan pada pernikahan tersebut. Lalu pernikahan pun dilangsungkan. Mikhail menasihati Daria jika menjadi seorang istri pelaut, Daria harus siap dengan risikonya. Setelah itu Mikhail menghibur mereka dengan mengatakan kalau dirinya dan semua awak kapal selam Kursk selalu berhasil mengatasi semua risiko itu. Lalu mereka menyanyikan sebuah mars pelaut yang biasa dinyanyikan ketika keadaan memburuk untuk membangkitkan semangat mereka dalam hal apapun. Pada malam harinya, Mikhail mencium kening putranya Miska, penuh dengan kehangatan. Istri Mikhail, Tania, memberikan malam terindahnya sebelum Mikhail pergi bertugas di kapal selam Kursk. Di pagi harinya dengan bersemangat, Mikhail sampai di pangkalan militer AL dan menyapa semua awak kapal Kursk. Setelah melakukan apel pagi, mereka pun masuk ke dalam kapal selam Kursk melalui pintu yang sangat kecil, hanya seukuran badan pria dewasa. Scene pun berpindah ke dalam kapal selam. Mikhail bertemu dengan sebuah anak buah kapal selam yang sangat bersemangat akan menjalankan latihan perang tersebut. Mikhail menemui Pavel untuk memastikan keadaan di dalam ruangan torpedo. Mikhail melihat torpedo baru yang belum teruji dan menyebutnya wanita gemuk. Torpedo tersebut terlihat sudah berkeringat, tetapi suhunya masih aman, yaitu 130 derajat. Anton yang bertugas di peralatan mesin penggerak kapal memastikan bahwa mesin siap untuk dijalankan, dan Mikhail meminta semua awaknya memastikan kembali semua parameter yang ada. Lalu berlayarlah kapal selam Kursk tersebut. Anak-anak menyambut dengan sangat gembira dengan berlayarnya ayah mereka dan kapal selam Kursk. Miska dan teman-temannya yang lain pergi ke atas bukit untuk melihat kapal selam Kursk menyelam masuk ke dalam air. Pemimpin pelatihan perang Rusia saat itu Laksamana Amiral Guzrinsky mengatakan bahwa alutsista mereka jauh berkurang dari 20 tahun yang lalu. Kolonel David Russell, komandan militer Angkatan Laut Inggris, ikut memantau perkembangan latihan perang militer Rusia yang memberangkatkan 57 kapal permukaan dan 3 unit kapal selam termasuk Kursk. David Russell adalah teman dekat Grudzinski, namun mereka dipisahkan karena perang dingin di antara negara mereka. Scene pun kembali ke kapal selam Kursk. Semua awak kapal selam Kursk sedang sibuk memeriksa semua peralatan pada kapal tersebut. Hal ini dilakukan karena jika ada kesalahan sedikit, mereka semua dapat mengalami bencana besar yang berdampak kepada semua awak kapal selam tersebut. Pavel memeriksa semua kondisi torpedo bersama anak buahnya. Lalu ia sangat terlihat cemas ketika memeriksa wanita gemuk karena suhunya mengalami peningkatan yang cukup cepat.
Wanita gemuk dibeli oleh sang kapten dengan harga murah karena sang kapten hanya ingin menguji cobanya saja. Pada pelatihan tersebut, sang kaptenlah yang akan memberikan pengarahan latihan kepada semua awak dengan menguji tembakan rudal serta peluncuran torpedo. Pavel meminta izin untuk segera meluncurkan torpedo wanita gemuk kepada sang kapten. Namun permintaannya ditolak dengan alasan mereka belum sampai pada lokasi pelatihan. Pavel yang tidak bisa berbuat apa-apa menuruti perintah atasannya. Pavel sebenarnya tahu akan apa yang terjadi jika torpedo itu tidak segera diluncurkan. Dan benar saja dugaan Pavel. Terjadi ledakan yang lumayan besar di ruangan torpedo yang mengakibatkan kapal selam itu tidak bisa kembali mengapung. I'm not a religious man. Sebagian kru awak kapal tersebut tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mikhail meminta anak buahnya segera masuk ke ruangan 7 dan menutupi pintu kedap air untuk menghindari kebocoran. Setelah itu Mikhail langsung menghubungi ruangan torpedo, namun di ruangan tersebut tidak ada satupun yang menjawab panggilan dari Mikhail. Tak lama kemudian mereka mendengar signal, yang mana signal itu memberitahukan bahwa ledakan tersebut berasal dari ruangan torpedo. Di waktu bersamaan kembali lagi terjadi ledakan yang sangat besar, yang dimana ledakan kali ini membuat kerusakan parah pada semua bagian kapal selam Kursk. Mikhail lalu menyuruh semua anak buahnya untuk pergi ke ruangan 9, yang mana ruangan tersebut berada di bagian atas kapal selam Kursk. Mikhail juga mencoba menghubungi ruangan 5, di mana ada Anton, sahabat Mikhail. Anton yang selamat menolak untuk menyelamatkan diri karena dia harus berkorban menjaga reaktor nuklir agar tidak meledak. Pada ledakan tersebut tersisa 23 awak kapal yang selamat dari 118 awak kapal yang bertugas. Setelah sampai di ruangan 9, Mikhail juga meminta kepada seluruh anak buah kapal selam tersebut untuk mengamankan dokumen-dokumen penting yang tersisa. Lalu mereka membuka palka dan memukul bagian palka untuk memberikan kode bahwa mereka tenggelam. Namun mereka masih ada yang selamat. Di sisi lain, David Russell langsung mengetahui bahwa kapal selam Rusia itu tenggelam karena terjadi aktivitas seismik yang dihasilkan dari 2 buah ledakan kecil dan besar dengan interval 2 menit. Seismik adalah suatu getaran yang terjadi akibat adanya pergeseran atau ledakan di bawah laut. Setelah beberapa saat kemudian, Laksamana Grudzinski baru mengetahui adanya ledakan tersebut. David Russell langsung mencoba menghubungi Grudzinski, namun tidak dapat tersambung dengannya, dan mengatakan kapal selam regu penyelamat Rusia belum melakukan apa-apa. Mikhail dan teman-temannya berusaha keras untuk mengamankan ruang 9 dari kebocoran-kebocoran dengan alat-alat seadanya. Mikhail juga membagikan tugas kepada awak yang selamat agar mereka bisa bertahan sampai regu penyelamat datang. Militer Rusia lalu mengirimkan drone selamnya untuk mendapatkan gambaran visual keadaan kapal selam Kursk. Dari gambaran visual terlihat kerusakan yang sangat berat dan mereka memperkirakan tak akan ada yang selamat dalam ledakan tersebut. Lalu Tania, istri Mikhail, mendengar kabar yang beredar tentang terjadinya masalah pada kapal selam Kursk. Lalu ia mencari tahu lebih dalam dengan mendatangi kantor militer. Namun Tania tidak mendapat kejelasan karena pihak militer Rusia merahasiakannya. Di dalam kapal karam tersebut, Mikhail meminta anak buahnya Boris untuk menyalakan pompa kuras untuk menahan meningkatnya air di dalam ruangan itu. Laksamana Grudzinski memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menjalankan prosedur keselamatan dengan mematikan semua mesin kapal yang berlayar di sekitar terjadinya ledakan itu. Hal ini dilakukan agar mereka dapat mengetahui bahwa masih ada aktivitas kehidupan di kapal selam Kursk, dan mereka menghitung mundur selama 15 detik. Namun tidak ada reaksi dalam kapal selam Kursk. Teman Mikhail yang memakai jam tangan langsung memberitahu Mikhail untuk memukul palka. Mikhail melewatkan durasi ketukan itu, dan Mikhail pun meminta maaf karena dia tidak memakai jam tangan pelaut. Lalu Mikhail segera memukulnya hingga akhirnya terdengar aktivitas kehidupan pada kapal selam Kursk. Laksamana Grudzinski sangat gembira dan langsung meminta anak buahnya menghubungi Runitsky, yaitu sebuah kapal penyelamat awak kapal selam satu-satunya yang dimiliki militer Rusia saat itu.
Kabar baik itu lalu disampaikan kepada Tania. Tania pun bahagia, walaupun Tania tidak tahu apakah suaminya selamat atau tidak. Lalu Tania memberitahu semua para istri awak kapal selam Kursk. Mereka sangat menaruh harapan pada regu penyelamat untuk membawa kembali suami mereka dalam keadaan hidup. David Russell lalu mengadakan rapat intern bersama timnya untuk membahas tentang regu penyelamat Rusia yang saat itu hanya mempunyai satu skoci yang sudah tidak layak pakai saat itu. Dan mereka berharap pihak Rusia meminta bantuan kepada Inggris karena saat itu Inggris teknologi kapal penyelamatnya jauh lebih baik. Namun salah satu anak buah Russell memprediksi pihak Rusia tidak akan meminta bantuan kepada Inggris karena kapal selam Kursk menyimpan banyak rahasia teknologi Rusia. Namun David Russell tidak mempedulikan hal tersebut. Dia meminta anak buahnya untuk mempersiapkan kapal RL-5 dengan transportasi udara dan menyiapkan penyelam untuk investigasi karamnya kapal selam Kursk, serta meminta anak buahnya membuat laporan kepada Rusia bahwa mereka siap membantu. Keesokan harinya, militer AL Rusia menggelar konfirmasi dengan para keluarga awak. Namun informasi yang didapat bertele-tele dan terkesan dirahasiakan hingga keributan terjadi. Miska, anak Mikhail, sangat berharap ayahnya dapat kembali dengan selamat. Mikhail dan teman-temannya mencoba menghidupkan alat penghasil oksigen. Namun alat tersebut tidak bisa digunakan karena bahan baku penghasil oksigen yang mereka sebut Ketrit tidak ditemukan di ruangan itu. Lalu Leo, anak buah Mikhail, memberitahu bahwa di ruangan 8 terdapat Ketrit oksigen dan dirinya sangat yakin karena dia yang menaruhnya di loker. Namun ruangan 8 sudah dipenuhi air. Mereka harus menyelam tanpa bantuan alat penyelam. Lalu Mikhail menunjuk Sasha, salah satu temannya yang mampu menahan napas cukup lama dan mengambil Ketrit tersebut. Lalu mereka berdua pergi mengambil Ketrit itu dengan mengikatnya sebuah senter di lengannya. Pada saat itu Ketrit sangat susah ditemukan hingga Sasha tidak sanggup lagi menahan nafas dan pingsan. Mikhail akhirnya menemukan Ketrit tersebut lalu menarik Sasha untuk keluar dari ruangan 8. Mereka berhasil mendapatkannya dan Sasha pun selamat dalam hal itu. Oleg lalu segera memasang alat penghasil oksigen dan mereka pun dapat bernafas kembali. Mikhail dan awak buah kapal lainnya hanya bisa menunggu, dan sampai akhirnya teman Mikhail sudah sangat frustasi. Dia ingin membuka pintu Palka untuk berenang ke atas, namun hal itu diketahui Mikhail dan segera menghentikannya. Perkelahian pun terjadi. Mikhail mengetahui jika pintu Palka dibuka, mereka tidak akan selamat, meminta anak buahnya untuk bersabar dan menunggu. Ketika mereka tertidur, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari atas Palka yang disebabkan oleh benturan dari kapal penyelamat. Mereka semua pun bahagia, namun tak lama kemudian kapal penyelamat itu pergi kembali karena daya baterai kapal tersebut sudah sangat tipis dan tidak mampu untuk melanjutkan penyelamatan. Dan mereka pun memutuskan untuk pergi dan mengisi kembali baterai kapal penyelamat itu. Mikhail dan teman-temannya marah, namun Mikhail dan Oleg dapat menenangkan mereka kembali. Dan mereka pun kembali bersabar bertahan. Setelah diteliti, kapal penyelamat itu sudah lama tidak diservis dan banyak mengalami kerusakan. Bahkan harus menunggu selama 12 jam untuk dapat kembali lagi ke kapal selam Kursk. Setelah menunggu selama 12 jam, kapal itu kembali lagi ke lokasi Kursk. Awak kapal yang selamat kembali lagi bahagia, berharap dapat diselamatkan. Namun lagi-lagi kapal itu tidak mampu untuk bertahan lama. Dan mereka pun kembali lagi ke atas. Laksamana Grudzinski setelah memperhitungkan waktu dan alat yang dipakai tim penyelamat itu tidak mumpuni, langsung menelepon David Russell untuk dapat segera mendatangkan kapal penyelamat mereka LR-5 dan tim penyelamatnya. Namun Laksamana Grudzinski mendapat teguran dari atasannya agar tidak ada campur tangan dari pihak asing. Laksamana Grudzinski pun mematuhinya. Lalu digelarlah kembali konferensi pers dengan dipimpin oleh petinggi militer Rusia bernama Laksamana Vladimir. Vladimir mengarang cerita regu penyelamat agak kesulitan untuk menjangkau kapal selam Kursk karena lokasinya sangat dalam. Mendengar hal itu, ayah Mikhail yang dahulu juga seorang awak kapal selam memberitahu Tania bahwa Laut Barents, tempat karamnya kapal selam Kursk, tidaklah dalam. Lalu Tania dengan berani memotong pembicaraan Vladimir dan mengatakan kalau Laut Barents tidak dalam, dan meminta mereka untuk tidak menutup-nutupinya karena mereka ingin kepastian. Lalu terjadilah kekacauan. Terlihat Miska, anak Mikhail, menatap Vladimir dengan penuh dendam.
Di geladak kapal, Laksamana Grudzinski melihat lautan lepas dengan kapal-kapal di atasnya. Sebagai pelaut, mungkin hati Grudzinski terketuk untuk berusaha menyelamatkan para awak itu dan mengambil sebuah risiko dari atasannya, dan segera menelpon kembali David Russell. Mendengar hal tersebut, David Russell lalu segera memberangkatkan peralatan canggihnya, yaitu LR-5 dan tim penyelam mereka. Malam harinya, Grudzinski didatangi oleh utusan Vladimir untuk mengambil alih komando Armada Utara yang dipimpinnya. Dan Grudzinski pun yang telah berusaha semaksimal mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, Komandan David Russell dengan menaiki kapal selam Sea Eagle sampai di lokasi dan meminta izin ke lokasi kapal selam Kursk atas permintaan Laksamana Grudzinski. Lalu mendapat jawaban dari militer AR Rusia untuk diam di tempat dan menunggu perkembangan lebih lanjut. Di dalam kapal selam terlihat kebocoran yang semakin membesar. Mereka tampak tertidur. Mikhail yang terbangun melihat foto keluarganya dan mencari sebuah pena, berbicara kepada Oleg untuk membuat surat wasiat yang ditujukan ke Miska dan istrinya. Di permukaan, Laksamana Vladimir menemui David Russell. Tanpa berbasa-basi, David Russell meminta beberapa kebutuhan untuk penyelamatan, dari foto-foto hingga diameter lubang palka untuk penyelamatan. Namun Vladimir masih tetap tidak mengindahkan dan mengatakan kalau pertemuan ini sebenarnya tidak harus dilakukan, karena tim penyelamat Rusia telah bekerja sekuat tenaga tanpa celah, dan ia juga mengatakan bahwa alat-alat penyelam mereka sangat canggih melebihi alat-alat yang dimiliki negara lain, dan meminta David Russell dan para penyelam dari Norwegia itu untuk menunggu keputusan pada esok harinya. David Russell mengatakan bahwa timnya dapat menyelamatkan semua awak yang tersisa hanya dalam beberapa jam dengan alat canggih yang dimilikinya, meyakinkan kembali Vladimir atas kondisi awak kapal selam tersebut dan meminta kembali kepada Vladimir untuk menerima bantuan mereka. Namun Vladimir tetap tidak mengiyakannya. Lalu kapal penyelam Rusia pun turun kembali. Dan apa yang terjadi? Mereka tetap tidak bisa menyelamatkan awak kapal selam Kursk walaupun telah diperbaiki. Kembali lagi di dalam kapal selam Kursk, seluruh awak telah lemas dan tidak bersemangat lagi karena sudah terlalu lama menunggu. Namun Oleg kembali lagi menghibur mereka dengan membagikan sarapan pagi kepada seluruh awak. Mereka pun kembali bahagia. Ketika mereka bersemangat kembali, Leo, anak buah Mikhail, tidak berhati-hati dalam memasang bahan bakar penghasil oksigen, yang mana jika bahan bakar itu terkena air akan menimbulkan ledakan dan terbakar. Lalu terjadilah ledakan dan kebakaran itu hingga merusak alat penghasil oksigen. Mikhail bertanya untuk status oksigen kepada temannya. Berapa lama oksigen segera habis? Lalu temannya menjawab, hanya tinggal beberapa menit lagi. Dan Mikhail pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh anak buahnya dan bangga dapat bertugas bersama mereka. Mereka pun menyanyikan Mars Pelaut. Setelah pagi harinya, David Russell baru dapat izin untuk segera melakukan penyelamatan. David Russell lalu langsung menurunkan 2 orang penyelam untuk menginvestigasi status para awak kapal selam Kursk. Setelah sampai di lubang palka kapal selam Kursk, para penyelam membuka susu putih untuk mengetahui apakah masih ada daya hisap air di dalam palka, dan ternyata sudah tidak ada. David Russell meminta mereka untuk membuka pintu palka tersebut, dan apa yang didapatinya, Mikhail dan para anak buah kapal selam Kursk seluruhnya telah mati tenggelam. David Russell yang melihat itu sangat menyesalinya. Kalau saja negara mereka tidak angkuh, pastilah David Russell dapat menyelamatkan mereka. Kesedihan mendalam dirasakan pada keluarga mereka. Miska menatap tajam dan penuh dengan dendam kepada Vladimir. Karena Miska tahu, kalau saja mereka mau meminta bantuan dari Inggris dan Norwegia, pastilah ayah Miska, Mikhail dan teman-temannya dapat diselamatkan. Miska yang sangat marah tidak mau menjabat tangan Laksamana tertinggi Angkatan Laut Rusia itu. Di akhir cerita, Miska yang berjalan pulang dengan Tania ibunya dipanggil seseorang. Dia adalah orang yang menerima penukaran jam tangan Mikhail saat itu. Orang itu mengembalikan jam tangan Mikhail dan memakaikan jam tangan itu ke tangan Miska. Dan ceritanya pun berakhir. Oke guys, sekian dulu alur cerita film dari Kucerito Geng. Semoga kalian dapat terhibur. Jika kalian suka dengan cara saya bercerita, bolehlah di like, share, subscribe channel ini
agar semakin berkembang dan dapat memberikan kembali alur cerita film-film terbaik dunia dan mancanegara. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam KU Kucrit Oge.